tentang packing ke Amerika. Saya menentukan dulu mode transportasi yang akan saya pakai waktu di sana. Tentu saja, packing kalau kita ikut tour atau menyetir mobil sendiri atau ada yang antar jemput beda kalau kita memakai moda transportasi umum. Kalau kita pakai transportasi umum, tentunya kita harus mampu geret-geret koper sendiri. Dan bawaan apa saja yang harus kita persiapkan agar koper kita tidak terlalu berat atau perlengkapan cukup lengkap tetapi juga tidak memberatkan. Yang kedua, lama perjalanan. Semakin lama perjalanan, tentu perlengkapan yang dibawa akan semakin banyak, terutama untuk pakaian. Atau kita bisa mensiasati dengan laundry sendiri atau mencuci sendiri di hotel untuk pakaian-pakaian ringan dan yang berukuran tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga, yang juga sangat penting adalah jatah bagasi dari airline. Jangan sampai kita sudah membawa 2 atau 3 koper, tetapi begitu sampai di bandara, tidak bisa masuk ke bagasi dan tidak bisa dibawa ke cabin. Kebetulan jatah koper yang saya dapatkan, 1 koper sebesar medium atau sedang, tapi maksimal 23 kg. Untuk koper-koper cabin, maksimal yang saya dapatkan 7 kg. Tetapi saya putuskan untuk membawa tas ransel ukuran 35 liter saja, dan 1 koper di bagasi maksimal 23 kg. Lalu yang keempat, musim atau cuaca. Tentu saja musim winter atau musim dingin berbeda packingnya saat kita ke sana saat summer ya, atau musim panas. Dan pakaian-pakaian tebal tentu saja lebih berat daripada pakaian-pakaian musim panas. Yang kelima tentu saja harus diperhatikan adalah aturan di negara setempat. Apakah ke sana kita boleh membawa daging, keju, sayur mayur, buah-buahan, atau tidak boleh membawa makanan sama sekali. Dan makanan apa saja yang harus dikarantina, harus dideklarasi, itu kita harus tahu semua. Lalu hal keenam yang juga penting adalah kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita, apakah kita mampu membawa barang banyak dan berat atau cukup yang ringan-ringan dan perlu saja. Jadi jangan sampai ketika di negara orang kita malah menyusahkan diri sendiri atau bahkan orang lain. Kadang-kadang saya sering mendengar komentar orang yang sedang traveling, ini tidak mau dibantu, orang-orang di sana egois, orang-orang di sana tidak mau tahu, barang bawaan saya banyak, berat, tapi mereka tidak mau bantu bawa. Jadi kita ukur kemampuan kita, terutama kemampuan fisik kita, apakah kita mampu membawa koper 20 kilo, 30 kilo, atau bahkan 40 kilo ya. Jadi jangan sampai kita mau bawa barang banyak dan semua keperluan dibawa, tetapi sampai di sana malah komplain karena tidak merasa dibantu oleh orang lain. Jadi jangan sampai karena kita yang tidak bisa mengatur bawaan kita, lalu kita malah mengkomplain orang lain, egois dan tidak mau membantu kita. Jadi kita tidak usah terlalu mengandalkan orang lain dan juga tidak menyusahkan diri sendiri saat berada di negara orang. Dan yang kedua juga masalah shopping. Jadi kalau memang kita tidak bisa membawa atau mengangkut barang-barang kita belanjaan yang begitu banyak, lebih baik tidak usah shopping terlalu banyak. Lalu setelah memperhatikan 6 hal tersebut di atas, tahap kedua adalah kita buat daftar bawaan yang mau dibawa. Dari list yang saya buat, ada 7 kategori barang-barang yang akan saya bawa ke Amerika. Yang pertama adalah dokumen travel dan uang. Yang kedua, pakaian dan alas kaki. Yang ketiga, gadget dan alat elektronik. Yang keempat, obat-obatan. Yang kelima, kosmetik. Keenam, perlengkapan mandi. Dan 7 lain-lain. Yang termasuk dalam kelompok dokumen dan uang adalah paspor, tiket pesawat, bookingan hotel, bookingan transportasi, kartu kredit, dan uang tunai. Kemudian yang masuk dalam pakaian dan alas kaki, kemeja, celana panjang, pakaian dalam, sial, sarung tangan atau kaos kaki, dan jaket. Lalu yang ketiga, yang masuk dalam perlengkapan gadget dan peralatan elektronik, HP, kamera beserta chargernya, kemudian travel adaptor, dan laptop kalau memang perlu membawa laptop. Lalu yang termasuk obat-obatan, tentu saja obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari, atau kalau tidak obat-obatan untuk mengantisipasi saat amit-amit ya, misalnya kalau terjadi sakit di negara orang. Kemudian kosmetik, seperti bedak, alas bedak, sunblock, make up, pembersih make up, dan kapas. Dan kemudian perlengkapan mandi termasuk sabun, shampoo,
sikat gigi, odol, sisir, deodoran, dan handuk cadangan. Memang biasanya di hotel akan disediakan handuk, tetapi tidak ada salahnya kita membawa handuk cadangan yang cukup ringan dan tidak terlalu berat. Yang terakhir, di kategori lain-lain, itu saya masukkan deterjen, sambal saset, sandal jepit, pisau serbaguna, dan kantong laundry. Perhatikan juga gembok yang dipakai saat ke luar negeri, terutama ke Amerika. Di bandara Amerika mereka suka memeriksa kopor orang secara random, jadi supaya gembok kita tidak rusak saat diperiksa, sebaiknya pakailah gembok TSA. Yang ketiga, kita perlu mengetahui hal-hal penting lainnya yang harus diketahui, seperti peraturan-peraturan di bea cukai atau imigrasi. Misalkan jangan bawa uang lebih dari 10.000 USD. Karena kalau membawa uang lebih dari 10 USD ada kemungkinan akan disita. Lalu yang kedua, jangan membawa daging. Yang ketiga, tidak membawa sayuran atau buah-buahan. Yang keempat, jangan bawa kacang-kacangan. Yang kelima, dilarang membawa perlengkapan makan atau minum seperti yang terbuat dari keramik. Dan yang keenam, dilarang membawa Kinder Joy. Lalu yang ketujuh juga dilarang membawa keju. Yang kedelapan, dilarang membawa minuman absinthe. Peraturan lainnya mengenai packing dan barang bawaan untuk ke Amerika Serikat bisa dicek di www.tsa.gov. TSA ini singkatan dari Transportation Security Association dan kita bisa membaca di internet atau di laman-laman gadget kita. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian yang mau packing ke Amerika atau ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe. Sekadar informasi, bagi kalian yang mau bepergian, bisa baca buku traveling dulu. Beberapa di antaranya adalah Traveling ke Eropa Pasca Pandemi. Buku ini bisa kalian beli di Shopee, Tokopedia, atau pesan di nomor WhatsApp di bawah ini. Buku ini foto-fotonya dicetak berwarna. Dan totalnya ada 232 halaman. Kemudian buku selanjutnya, 300 Wonderful Destinations. Buku ini dicetak berwarna. Di sini ada 300 destinasi-destinasi dalam dan luar negeri. Kalian bisa membeli versi e-book atau digitalnya di www.gramedia.com. Kemudian buku-buku lainnya, Austria Dream Destination. Ini juga bisa didapatkan e-booknya di www.gramedia.com. Buku lainnya juga terbitan Alex Media, Komputindo, Kompas Gramedia yang bisa kalian dapatkan e-book atau digitalnya di www.gramedia.com. 85 Best Spots in Japan, Best of Japan, Kyushu Holiday. Ini adalah buku tentang Jepang juga, membahas tentang kota-kota yang ada di Kyushu dan sekitarnya. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.